Sifat istri yang bisa menghargai semua pemberian suami adalah istri yang selalu menerima pemberian suami dengan senang hati, dengan setulus hati, sepenuh hati, dan mendoakan dengan baik dan mengapresiasi pekerjaan suami berikut hasilnya. Terus gimana dong caranya supaya bisa selalu dengan senang hati? Oke, gue bakal ngasih tahu mindset seperti apa yang membuat seorang istri itu bisa selalu menerima pemberian suami dengan baik gitu. Karena rezeki itu akan lebih mudah dan dengan senang hati datang kepada setiap orang yang menerima rezeki berapapun dengan senang hati dan berterima kasih. Ilangin mindset bahwa segala sesuatu yang suami berikan, baik berbentuk rezeki ataupun apapun, itu adalah sesuatu yang kewajiban, udah kewajibannya, udah seharusnya. Karena supaya kita tuh nggak take it for granted, supaya kita nggak menerima begitu aja gitu. Terus yang kedua itu adalah selalu melihat segala sesuatu yang diberikan oleh suami itu adalah jangan dilihat nominalnya, tapi lihat dari kasih sayangnya, dari bagaimana bahwa ketika dia setelah bekerja dan memberikan rezeki itu adalah bentuk kasih sayang gitu. Jadi kan kita happy gitu ya, itu dikasih kasih sayang gitu. Lihat bagaimana dia berjuang dalam bekerja gitu, bahwa maksudnya proses mendapatkan rezeki itu bukan sesuatu yang kita anggap sepele atau mudah gitu, terlepas kitanya tidak bekerja atau bekerja ya. Jangan meremehkan gitu. Anggap bahwa ya memang sudah berjuang dan kita juga lihat dia sudah berusaha. Jadi ketika dia memberikan apapun harus dengan senang hati gitu, kayak, dan responnya tuh yang menyenangkan gitu. Makasih ya gitu. Semoga kerjaannya makin lancar, rezekinya makin lancar, usahanya makin lancar gitu. Dan kita harus memberikan kepercayaan bahwa keputusan mereka di pekerjaan mereka itu adalah yang terbaik gitu, bahwa ya aku percaya kok bahwa pekerjaan kamu yang sekarang yang kamu pilih itu sudah yang terbaik gitu menurut kamu. Jadi suami kita juga akan lebih harga dirinya tuh naik, terus lebih percaya diri, terus lebih tidak banyak stres, jadi bisa fokus di kerjaannya yang dimana nanti dia tuh lebih perform lebih baik gitu di pekerjaannya, jadi lebih rajin, karena kan dia nggak punya kesetresan yang atau omongan-omongan yang tidak mengenakan dia gitu loh, kayak gitu. Dan ketika misalkan dalam perspektif lo nih ya, bahwa yang lo terima itu lo sedikit, jangan lo marah-marahin suami lo gitu atau ngomong yang gak enak, tapi yang lo pikirin adalah bahwa oh ya berarti dia juga sedih ya gitu sebenarnya karena dapatnya segini, dan berarti artinya suami gua tuh sedang membutuhkan support dan perhatian yang lebih gitu dari biasanya. Jadi jangan malah marah-marah gitu, tapi kayak oh ya udah gitu, nanti doain ya besok rezekinya lebih baik gitu, besok mungkin akan ya lebih banyak keberkahan lainnya gitu dan kebaikan lainnya yang datang gitu, karena istri seperti itu juga yang akan mendatangkan banyak rezeki gitu ya. Terus suaminya juga jadi seneng loh kalau memberikan sesuatu ke istri yang punya sifat seperti itu. Karena gini deh, gue contohin gampangnya ya, kayak misalkan gitu, kita kan kadang suka parkir dan ngasih ke tukang parkir gitu ya. Nah menurut kita tuh mungkin itu udah nominal yang normalnya segitu, tapi kan ada yang tukang parkir tuh yang marah-marah gitu ya ketika dikasih, kayak menurut dia tuh nggak segini gitu harusnya, dan dia tuh kayak sewot cemberut-cemberut gitu. Sedangkan ada tukang parkir lain yang ketika diberikan
dengan nominal yang sama tuh tapi dengan senang hati gitu, dengan ceria nerimanya, dengan bilang terima kasih. Dan jujur, pasti kalian lebih suka ngasih tukang parkir yang menerima dengan baik dan ceria gitu kan. Nah, sama aja kayak gitu logikanya dan analoginya supaya mudah untuk dimengerti. Dan ketika kita bisa menghargai semua pemberian suami dengan baik gitu ya, tidak menganggap bahwa itu kewajiban, tidak menganggap itu keharusan, suami pun akan menghargai istri lebih baik gitu. Jadi suami juga tidak akan melihat bahwa apa yang dilakukan istrinya terlepas istrinya tidak bekerja pun bukan sesuatu yang kewajiban doang lagi gitu loh, bahwa ketika misalkan istrinya ngurusin rumah, masakin, ngurusin anak, ngurusin suami, itu tuh udah bentuk dari kasih sayang. Dan ketika kita punya mindset bahwa segala sesuatu yang kita berikan dan kita lakukan adalah bentuk kasih sayang kita tuh akan melakukan segala sesuatunya bukan beban gitu, tapi lebih ke sepenuh hati aja ngelakuinnya gitu. Jadi berasanya tuh ringan. Karena kita sudah fokusnya bahwa ini adalah memberikan kasih sayang gitu, bukan sesuatu kewajiban yang dipaksakan kayak gitu. Jadi cara kita menghargai suami itu membuat suami juga lebih menghargai kita gitu. Dan cara kita melihat dia, bagaimana cara kita memperlakukan dia, itu juga membentuk bagaimana cara dia memperlakukan kita gitu. Dan selalu jangan lupa untuk apapun yang diberikan sama suami itu jangan lupa untuk bilang makasih, mau berapa kali pun, mau setiap hari juga nggak apa-apa gitu. Dan ya masih jangan pelit-pelit untuk bilang terima kasih gitu, walaupun ya memang udah setiap hari udah serumah juga gitu, nggak ada masalah dengan itu. Dan jangan lupa untuk mengapresiasi pekerjaannya, untuk mensupport, untuk bahwa ya bahwa kita tuh akan selalu mendukung mereka gitu, bahwa apapun yang terjadi bakal dilalui bersama-sama bareng-bareng gitu. Jadi terkadang rumah tangga itu seperti bisnis ya, bahwa harus ada kerjasama yang baik untuk keduanya supaya berjalan dengan baik. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dan berbicara dengan suami itu tuh membentuk dan mencontohkan ke anak kita juga gitu. Jadi anak kita juga bisa lebih menghargai pemberian orang tuanya, pemberian orang lain, dan mereka akan dewasa dengan nilai-nilai yang baik seperti itu gitu. Bahwa akan melihat segala sesuatunya tuh dari kasih sayang dan dari kebaikan, bukan dari nominal, bukan dari besar kecilnya gitu. Jadi ketika fokus kita dirubah, perasaan kita juga bisa berubah, hidup kita bisa berubah, cara kita diperlakukan juga bisa berubah gitu. Dan kita akan diperlakukan dengan baik juga ketika kita memperlakukan dengan baik gitu. Dan boleh dicoba atau ditanyakan langsung ke orangnya apakah benar gitu, itu adalah respon yang benar atau yang baik. Dicoba pasti ada perubahan deh gitu. Jadi kita tuh harus selalu banyak tersenyum gitu loh. Makasih, oh ya ampun gitu, seneng banget dikasih jajan. Sih karena gue suka bercanda, jadi buat gue itu hal yang gak terlalu susah. Cuman kalau kalian belum terbiasa nggak apa-apa kalau di awal itu kesulitan. Yang penting kalian udah punya niat dan kalian mau belajar, itu udah luar biasa banget, serius kayak gitu. Itu tuh adalah kita itu adalah attitude untuk yang baik untuk mengajarkan ke anak kita juga kalau misalkan sudah punya anak gitu. Dan kekayaan yang sesungguhnya itu bukan kekayaan akan harta dan materi, tapi kekayaan akan pembendaharaan kata tentang rasa bersyukur dan kekayaan hati. Karena ketika kita punya sedikit tapi kita punya banyak pembendaharaan kata untuk bersyukur, kita bisa feel better, kita bisa merasa lebih baik. Tapi ketika kita punya banyak tapi kita tidak punya rasa bersyukur, kita akan terus fokus ke hal yang kurang dan tidak ada fokus on what
missing gitu. Jadi bisa tetap nggak bahagia juga, nggak bisa feel better juga gitu loh. Jadi perbanyak pemeliharaan kata tentang rasa bersyukur dan berterima kasih supaya bisa feel better gitu. Karena belajar pun adalah salah satu metode untuk membuat kita tuh merasa feel better gitu. Dan to be honest alias jujurly, gue tuh sudah mempraktekkan ini bertahun-tahun, dan walaupun gue belum menikah tuh gue sudah mempraktekannya setiap hari, dan walaupun masih di fase belum menikah atau masih relationship pun gue sudah seperti itu gitu dalam memaknai pemberian pria gitu atau pasangan gue atau orang yang gue sayang ke gue gitu. Selamat coba dan membiasakan. Kenapa gue biasain di keseharian itu karena biar gue nggak lupa, dan supaya ya kalaupun gue punya suami dan gue menikah itu ya sudah menjadi karakter gue dan sudah terbiasa gitu, udah automatically aja gitu. Jadi nggak kesulitan untuk harus mikir dulu apa gitu enggak.